Nah, ya, seperti ini. Aduh om belum bersih begitu. Ini mm, mencegah supaya ya kalau dikasih yang begini siapa orang juga mau ya. Kalau saya ya memang disimpan aja dirawat gitu. Lalu kemudian dia pengen lebih gede, pas sudah lebih gede, aduh om nggak bersih, tuh masih ada putih-putihnya, nggak apa-apalah harga 300 250. Nah kaminya yang nggak mau, karena beli Cikolak ini meskipun tanpa kotor, ini belinya mah lumayan gitu, jadi nggak ketutup modal. Akhirnya nggak pernah ada kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Nah muncullah orang-orang jahil yang kemudian memberikan batu Garut misalkan kualitas seperti ini begitu ya, udah bersih gitu, atau misalkan jumbo begitu seperti ini, lalu kemudian dijual murah. Baik, ketemu lagi dengan saya Yudi Sigertengah. Kita ngobrol-ngobrol hijau Garut. Jadi hijau Garut selalu menjadi daya tarik karena yang saya alami lah ya. Pengen banget punya hijau Garut. Yang saya alami juga ternyata bukan hijau Garut. Pernah ngalamin, bahkan terkadang dari penjual yang senior lah, terpercaya gitu. Saya tidak menyalahkan itu, tidak juga menyalahkan kondisi ya, memang juga kita juga nggak tahu kan, lab lah yang lebih tahu begitu. Tapi ternyata pas pergi ke lab juga saudara-saudara mengalami kebuntuan. Ada juga kawan saya dapat bahan batu Garut ke salah satu lab, ternyata disitunya ditulis bukan Garut gitu ya, macam-macam. Tentu itulah keindahnya perbedaan pemikiran ya. Jadi berdasarkan pengalaman dapat batu ya, kemudian kita lihat karakternya masing-masing gitu ya. Nah saudara, ini batu hijau Garut. Nah ini ya hijau Garut ya yang saya ini kan. Tentu seringkali kita pengennya batu Garut, ternyata bukan. Ada juga yang nanya ini batu Garut. Saya jujur aja agak sulit kalau lewat WA, karena biasanya apa ya, ada beberapa hal yang harus dilalui begitu. Pertama dari sumber yang jelas, karena batu Garut kan bisa diaku-aku gitu ya. Misalkan saya bilang ini Garut nih, karena ya saya misalkan punya Siger Tengah, terus kemudian udahlah saya jual ke si A, ini Garut nih silakan beli. Nggak bisa begitu juga gitu ya, tapi memang harus dari sumber yang jelas, dari siapa gitu, dan harus dipastikan begitu kan. Itulah keindahan batu Garut, batu yang memang banyak polemiknya. Nah saudara, ini ada kadang juga sulit ya, jujur saja sulit. Saya juga nggak ahli ketika ada orang ini galian mana begitu kan. Eh, Harus ada beberapa pandangan dulu, misalkan ambil batu gambar di luar ruangan gitu, terus harus terlihat posisinya seperti apa gitu ya, lalu kemudian dari siapa, karena ada ukuran. Kadang juga kalau dapat murah juga susah, jadi ada misalkan di media sosial, Om mau cari biru Garut, hijau Garut yang harganya 100.000, jujur susah. Jadi Om pengen cari ya, karena memang bukan nggak mau. Ada sih yang ngejual 100.000, tapi pasti dia nggak mau begitu. Contoh misalkan batunya kecil ya, seperti ini nih. Ya saya jual 100.000 belum ongkir. Ya,
saya lepas 100.000 belum ongkir. Tapi orangnya pasti nggak mau gitu. Jadi nggak maunya itu, aduh orang kekecilan begitu kan. Nah, ya, seperti ini. Aduh om belum bersih begitu. Ini mencegah supaya, ya kalau dikasih yang begini siapa orang juga mau. Ya, kalau saya ya memang disimpan aja, dirawat. Lalu kemudian dia pengen lebih gede, lebih gede. Pas udah lebih gede, aduh om nggak bersih, tuh masih ada putih-putihnya. Gak apa-apalah harga 300, 250. Nah kaminya yang nggak mau, karena beli Cikolak ini meskipun tampak kotor, ini belinya mah lumayan gitu. Jadi nggak ketutup modal. Akhirnya nggak pernah ada kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Nah muncullah orang-orang jahil yang kemudian memberikan batu Garut, misalkan kualitas seperti ini begitu ya, udah bersih gitu, atau misalkan jumbo begitu seperti ini, lalu kemudian dijual murah. Nah itu akhirnya muncullah penjual-penjual yang nakal. Nah nggak pernah ada titik temu memang antara peminat batu Garut hijauan dengan penjual, terutama di harga gitu. Nah saudara, saya akan buat perbandingan ya. Ini saya akan buat perbandingan. Nah ini hijau Garut sekarang kecil nih, ini kecil ya. Saya ambil yang ukuran sama, lalu saya ambil ukuran dimensi yang sama dengan kejernihan yang lebih sama. Nah dengan kejernihan yang berbeda. Nah saudara bisa lihat, ini sama-sama batu Garut, ukurannya kecil-kecil, harganya beda gitu. Jadi bukan tidak ingin. Jadi kalau misalkan ada dua batu ini ya konsumen tentu ingin harga murah, tapi kami yang belinya memang nggak di harga murah. Itu permasalahannya. Jadi ketika ada orang ingin ngejual, orang membeli atau orang ngejual deh batu Garut seperti ini, harganya 100.000, 200.000, itu apa ya, bisa benar bisa tidak, tapi jarang orang akhirnya membeli, ragu gitu. Ini memang ini sudah baru ring perak, kita bisa lihat kualitasnya sama yang atasnya beda banget. Ini di tempat yang gelap juga ngegiwang. Ya nggak bisa, ini udah balut ring perak nggak bisa juga saya jual di 500. Bukan tidak ingin sebetulnya. Adapun kalau misalkan Anda beli dari penjual terpercaya, udah lama jualan kemudian murah, ya pasti beliau akan menjual karena memang ada kebutuhan. Ini perbandingan saudara, hijau Garut ya. Nah Anda bisa lihat ini masih kotor dari bahan Cikolak. Ini dari bahan Odim. Nah, ini Cikolak. Bisa Anda lihat di sini. Harganya ya wah mahal untuk batu kecil. Ada kawan bahkan menyebut kok lebih mahal ya dari permata. Ya karena memang kesulitannya. Jadi ini bukan kecil-kecil dibikin potekan ya teman-teman semua. Jadi ini saya dapat dari Kang Ade. Ini bukan kecil potekan, ini hasil potong dibikin. Ini gede batunya, dikecilin, diambil bersihnya. Ada istilah orang Sunda bilang letih pintar daripada gede boloho, itu bahasa Indonesia lebih baik kecil pintar daripada gede blow on gitu. Nah itu dikecilin lah jadi sebersih ini. Nah kemudian Anda bisa lihat perbandingannya dengan batu yang mahal. Kalau udah giwang gini gede dimensi 20 ya, batu begini dimensi 20, 22, 28 ngegiwang seperti ini, warna seperti ini dan Garut,
Anda bisa bayangkan harganya. Ketika ada yang seperti itu ngejual harganya 2 juta, 1 juta, itu biasanya ada beberapa pemain Garut yang kemudian ngomong, kalau itu Garut Kang, saya beli 10, katanya kan begitu. Ya karena memang bukan tidak mungkin, jarang terjadi. Bisa terjadi karena orang nggak tahu, itu juga sedikit kemungkinan karena orang pasti tahu kalau itu betul Garut mahal. Ada memang karena dia jual butuh aja. Biasanya jual butuh ke kawan, kawannya karena beli murah, jual murah aja lagi gitu kan. Anda bisa lihat. Kecil begini dan itu nah Anda bisa lihat seratnya. Nah, yang sudah gimana? Saya ambil Lodestone ya. Aduh susah nih ambil. Nah ini saya buat perbandingan. Ini Cikolak dan Ohen. Ini Cikolak dan Ohen. Dan gimana? Ada item-itemnya ya, bisa dilihat. Nah, ini saya terus terang saja. Ini saya dapat dari Ucup. Nah, kalau Anda di Facebook ada penjual di Bandung namanya Ucup, anak muda berprestasi. Ini belinya jujur saya beli 500.000, sekitar 4,5 lah, 500.000. Ini segede ya, saya kalau ngomong dimensi bingung lah ya. Kalau ngomong ukuran ya, nah kuku aja lah kayak gitu, kuku di jari lah ya. Nah ini Anda lihat karakternya. Jadi meskipun batunya tampak kotor, tapi dia udah cahayanya tuh enak gitu, main cahayanya tuh. Jadi saudara, kalau ngelihat juga batu, apakah itu Garut atau bukan? Meskipun kondisi kotor, tapi dia pencahayaan enak. Itu yang pasti. Itu pertama Anda ngelihatnya dari sana. Nah, lihat pinggirannya ya. Nah, pinggiran tuh. Hijaunya beda sama pinggir yang kena cahaya. Gitu. Jadi kalau orang mah bilang teh batunya hidup, cenah. Nah, itu batunya hidup. Nah, dengan harga begitu ya sangat sulit gitu. Pernah juga ada kawan di YouTube, oh itu mah om batu di saya murah, katanya ya, ada di channel YouTube kawan. Ya saya bilang ke yang punya channel YouTube-nya, kalau ada ya silahkan gitu, dibeli. Jadi orang juga berani membeli kalau bener murah 100 ribuan aja kayak gini nih ya, ini udah pasti dibeli. Itu yang agak apa ya saudara, agak sulit gitu kita menerimanya. Bukan tidak ini, tapi memang batunya nah ini agak ngabut ya. Nah, ada orang yang bilang ini ngabut nih, saya cahaya dari atas ya, kelihatan nggak ya? Nah cahaya dari pinggir. Nah gitu ya, memang harganya lumayan. Kalau ini Anda bisa lihat, nah dia agak kebiruan gitu kan. Misalkan ini saya jual harga murah karena pembelinya murah. Maksudnya murah itu bukan 100.000 gitu. Ya kalau pakai ring alpaka 350 saya jual juga gitu. Tapi nggak saya jual, saya tunggu itemnya hilang bersih. Nanti saya baru pasang ring perak kayak ini. Ya, nah, jadi memang saudara kesulitannya di sana. Ini Darson.
Darson seperti ini, anggaplah saja nggak pakai ring perak ya. Eh, harga ada yang jual 200.000, 300.000 ya nggak mungkin juga. 500.000 juga nggak. Sulit. Kalau ya itu di teman saya ada, ya pasti itu jual butuh lah. Udah kebayang itu jual butuh. Nah, meskipun batu ini belum rata warnanya, saudara, tapi dia hidup warnanya, cahayanya hidup itu, bukan warnanya. Cahayanya beda, warnanya hidup. Jadi kalau misalkan Anda lihat, nah ini karakternya begini. Nanti warnanya akan bergeser seperti ini semua. Ini saya beli udah lama sekali saat itu dari Asep Poda. Kalau di Sigar Tengah ya kita terbuka aja, tapi kalau masa ngejual ya memang beda lagi gitu. Jadi saya selalu menyarankan kepada kawan-kawan ya kita nggak bisa, misalkan Anda punya batu beli murah jual mahal ya silakan aja. Artinya sah-sah aja. Kita nggak bisa bilang, waduh itu kalau beli murah jual murah ya karena kesenangan. Ini Darson lama enak. Ya murah relatif lah ya. Nah, saudara meskipun ringnya ketutup pada saat Anda beli batu garut, ringnya ketutup nih kayak gini nih, ini dalam banget kan tuh rata dengan atasnya. Tapi meskipun misalkan ditutup pakai tangan agak gelap, dia cahayanya hidup. Nah itu yang paling penting. Dari cahaya yang hidup itu bisa kelihatan. Tinggal nanti jatuhnya apakah kalau misalnya nggak hidup ya eh, batunya ya ada ya. Kalau hidup ya tinggal pilihannya adalah garut atau bukan gitu. Nah ini Anda bisa lihat ya. Nah ini bahan Cisanggiri. Cisanggiri kan ada yang hijaunya. Nah, ini yang Cikola, Anda bisa lihat putih-putihnya. Tapi ada juga krom putih-putihnya ini. Nah, kalau yang ini dari bahan Cisanggiri, hijaunya beda. Ini dari biru, saudara. Asalnya biru menjadi hijau. Dari semua batu yang saya tampilkan tidak ada yang serat kuning. Nah ini batu ini kita lihat. Dari bahan lama. Nih masih kotor, tapi saya senang aja nyimpen rawat gede. Ya, agak kekuningan. Gitu. Bisa dilihat oleh Anda. Nah, dia mengalami perubahan. Anda lihat ujung sebelah sini ya. Saya kasih jempol. Tuh, dia mulai naik warnanya jadi hijau, menua. Ini menua. Berapa tahun? Ya nggak tahu. Berapa tahun ini ya gradasi warna. Tapi saya punya cikolak dua warna, kemudian dia berubah. Berapa tahun? Ya nggak tahu gitu. Yang paling baik ya dipakai terus. Cuma kalau banyak batunya kan susah juga. Nah ini mulai naik nih warnanya. Nanti begini semua rata. Saya seneng aja ini ya. Saya simpan gitu. Ya yang paling baik adalah Anda punya budget yang cukup, kemudian menjual, membeli gitu batu yang udah bagus sekalian. Tapi kalau memang budgetnya enggak, ya beli yang di middle aja. Nah ini kan Anda bisa lihat ditutup nih, ya ditutup. Batunya ya Anda kalau lihat ini seperti ini. Meskipun ya berbeda dengan diet, meskipun dia seperti ini gelap, tapi hidup gitu. Cahaya tuh hidup gitu. Itu aja yang paling penting dulu, cahaya. Nah nanti originnya mungkin yang agak bingung apakah dia Garut atau Bacem atau Aceh, itu yang hal yang berbeda.
Tapi ini karakter Garut ya. Nah dia udah cukup bersih. Ini Ohen. Lalu kemudian ada Odim. Nah ini Odim. Sama dia betul Odim. Nah ini Odim. Bentar, satu lagi dia ada yang agak panjang. Oh ini. Nah, ya enak mah kalau beli batu Garut udah jadi aja, saudara semua, jangan beli bahan. Karena bahan mah penuh resiko. Tapi para pemain batu yang main bahan ya dia sudah tahu resikonya. Ini putih aja gini naik putih. Ini naik putih. Ini naik putih setengah enggak. Nah, Anda bisa lihat ya. Nah, ini mirip Aceh akhirnya kan. Tuh, mirip Aceh. Kalau yang saya tahu, ini kan udah titik putih ya. Di surat tuh hijau tuh kalau Garut. Yang saya tahu ya. Kalau yang Chrome dia titiknya hijau, disorot gini putih. Jadinya si titik ini tuh putih. Nah, ini dari berbagai arah ya. Nah, Anda bisa lihat lah. Nih, saya agak lama. Nah, putih. Ini udah setengah badan dia berubah. Masih lama. Ya, kalau mau cepat ya beli yang mahal. Jadi udah tinggal pakai. Ini Odin. Dari mana? Dari bahan ini, saudara. Ini bahannya. Bahannya enak ya. Gitu. Nah, Anda lihat. Tapi kalau dibikin putih gitu, tapi kalau disorot, luar biasa. Kalau nggak kuat main bahan ya begini. Mau main bahan yang bagus sekali ya mahal. Ya itu pilihan. Tidak ada pilihan. Ini sudah enak tuh, sudah. Ini, ya, coba di center lagi ya. Dah enak. Belilah gitu. Oleh Anda, harganya mahal. Ada yang nanya ya, jujur aja harganya mahal. Gak tega juga ngejualnya gitu saya. Tuh. Pas dibikin jadi putih. Nah, jadi putih ini. Ini satu bahan. Akhirnya lemes badan. Itu di hijau Garut di ini hampir sama di karakter Ohen. Ya, di karakter Ohen. Ini mirip Bacan. Ya. Nah, ini yang culik, hijau culik. Ini bali bahan culik. Ini mirip Bacan. Tuh, kalau dijual Anda, oh iya Bacan. Ini udah lama ini saya dari Kang Asep Rohyani. Udah lama saya beli. Berubahnya baru segini. Tuh, baru segini berubahnya. Tapi saya beli karena dia galian culik untuk dokumentasi aja. Culik itu warnanya enak aslinya kalau udah yang jadi. Yang nggak enak itu harganya. Nah, ini yang nggak enak tuh harganya. Nih, mantap nih culik nih. Mirip Bacan. Sekali lagi. Mirip Bacan. Susah ngebedainnya. Iya. Ya itulah. Jadi saudara kalau bisa
Duh, Kang, gimana Garut bukan? Ya jujur, semua orang pasti yang tahu Batu Garut, Anda mintain pendapat juga ragu-ragu ngasih pandangannya karena ya tadi ini Cikola, lihat ada itemnya. Kalau kata senior ya, kalau di Garut notolnya bulat-bulat ini, notol bulat ini. Tuh, kalau Bacan dia agak nyebar notolnya. Nah, ini juga Cikola. Tapi ya saudara memang selalu menjadi polemik ya. Saya juga tidak mengakui bahwa wah ini pasti benar. Ya memang berdasarkan pengalaman saja. Tukang gosok biasanya lebih hafal. Ini hijau kemerahan. Batunya mah lihat kotor banget kotor. Ini belum digosok. Ini kotor banget batunya. Nah, dia ada kemerahan. Asalnya merahnya agak banyak. Tapi sekotor-kotornya dia ngegilang saudara. Udah kelihatan cahayanya beda gitu. Main cahayanya itu beda tuh. Kalau digosok lebih enak. Sering dipakai itu lebih baik. Lalu kemudian ini ya. Ini mirip baca cuma ada titik putih ya. Ini orang bukan tuh. Nah, ini cahaya. Untuk setebal ini saya proses lama banget. Nah, kan bisa lihat lah ya perbedaannya. Ini saya pelanin biar kelihatan seratnya. Ada bilang serat ngebubur katanya. Kalau ngawan bukan Garut. Ya mungkin seperti ini. Nah, ini ya silakan lihat. Ini aslinya ya butak begini. Kelihatan nggak kalau dari belakang? Ada putihnya, nasi jadi minus, tapi nasi itu ada yang hilang ada yang enggak. Nah, ini bahan Cikola. Nah, hampir seperti itu ya. Jadi saya kembalikan lagi pada Anda. Nah, ini bahan marsi. Kalau posisi gini mah orang kelihatan lah. Posisi gini mah. Yang susah itu adalah posisi yang seperti ini, gitu ya. Nah, posisi begini orang bingung apakah Garut atau bukan. Posisi mengkilap begini juga bingung. Tapi harga akan menentukan. Bahkan sebetulnya kalau beli batu Garut ya dilihat dari profil penjual udah kelihatan apakah itu Garut atau bukan. Ya karena begini saudara, bukan saya dan kawan-kawan dari penjual batu Garut mengatakan ya kami pasti benar Garut. Oh iyalah penjual batu Garut itu hebat. Enggak, sebetulnya bukan karena hebat atau apa ya, tapi karena modalnya terlalu besar gitu. Itu aja. Jadi kalau misalkan Anda ngelihat batu Garut bagus ya, harganya seperti ini, bilang oke, berapa itu 500.000, ya bingung gitu. Terus kemudian ada orang nggak main batu Garut terus punya batu Garut dijual berapa 50 juta juga akan bingung. Jadi memang penjual batu Garut agak terjaga itu karena sejujurnya modalnya terlalu besar. Kalau karena hobi seneng gitu ya pengen punya, ya sebenarnya kalau secara ekonomi berputarnya lama. Makanya
ke Batu Garut ini lingkungannya terbatas. Karena itu saja. Ya kayak tadi lah, ini saya nggak akan nyebut harga. Ini kan nggak 1 juta 2 juta, ini nggak 3 juta ini. Batu Garut Olim hijau seperti ini. Dan posisi begini. Sampai hari ini setelah sekian tahun ini nggak berubah-ubah. Ini aja yang jadinya nggak jadi benih. Ya akhirnya uang kan nggak berputar. Karena itu aja sebetulnya. Sekalinya ada yang bagus, ya pasti jual mahal. Sekecil ini juga mahal gitu. Nah, sekecil ini mahal. Saya kalau sama Mang Dadan jual bukan pengen untung besar ya, tapi memang belinya mahal gitu. Resikonya gede. Karena terlalu mahal ya, nggak semua orang mau beli. Karena sudah sadar perputarannya akan lama. Gitu. Itulah Batu Garut ya. Nah, ini Batu Garut Sungai. Ini udah jelas mengkilap. Hanya ya memancing perdebatan. Nah ini jenis cikenyi. Ini batu yang jarang, nggak banyak orang punya. Kecil, bukan nggak pengen besar, emang kecil. Dapatnya kecil, gitu. Ya dapatnya kecil, harganya ya begitulah. Yang pada akhirnya ya saya juga yang nggak punyanya mau jual, jadi begitulah akhirnya. Ya, nah itu saudara karakter-karakter dari hijau Garut. Ada yang dari galian, ada yang dari sungai. Yang nomor 1 adalah kenali penjualnya, itu pasti. Karena Anda bisa punya jaminan dari situ. Nomor 2 adalah karena penjual juga tidak akan berani ngaku-ngaku, agak sulit. Jadi makanya kalau ada orang di Facebook bilang Garut ohem 500.000 gede dimensinya, itu udah pasti aja orang menyaksikan begitu. Itu ya yang pasti ya. Lalu kemudian memang tidak semua orang memiliki karena memang tidak semua dijual. Ya hanya ya modal terlalu besar gitu. Dan lain sebagainya ya. Itu yang paling penting Anda pelajari. Ini di aluran Cisangka. Posisi kering. Ya bingung kalau posisi gini ya, saudara ya. Nah, bersih. Tapi bersih-bersih juga kalau dibikin mau butek, airnya tetap ada putihnya. Ada putihnya. Kalau disalat mah iya. Ada putih. Jadi ya warnanya ngedop, tetap ngedop. Nggak kristal, paling ujung sini agak bagus, tapi nggak kristal seperti ini. Jadi Anda bisa bayangkan kalau harga seperti ini, lalu harga Batu Garut seperti ini kecil, nah Anda bisa mengukurnya. Apalagi yang kualitasnya langka, misalkan seperti cikenyi ini. Oke, itu gambaran tentang batu hijau Garut. Udah dilihat ya serat-seratnya. Lalu Anda juga bisa lihat karakternya. Mudah-mudahan Anda mendapatkan batu yang sesuai Anda inginkan. Selamat berburu. Terima kasih dari saya. Ini tidak. Salam.